Satu sisi orang yang masih hidup ya difitnah, diduga difitnah melakukan pelecehan. Satu sisi orang yang sudah mati, yang katanya tembak-tembakan sesama polisi, orang mati pun masih difitnah melakukan pelecehan. Blunder gak? Komentarnya ada puluhan ribu, ngebully semua, ngebully saya. Dasar, wah ini mah begini. Ngelindor kamu, wah kurang obat kamu Arya. Wes to manut aku penak-penak. Faktanya apa? Fakta yang berbicara, apa yang saya sampaikan. Tajam ya Gus, analisamu. Kita ini kan ngerokok ST yo, cerdas no. Mosok ngerokok ST larang-larang sak bungkus 350 kok goblok. Emangnya kadrun. Ya ora mungkin, wis to manut aku penak-penak. Akhirnya apa? Fakta terbuka semua dalam waktu tempo sesingkat-singkatnya. Kasus pelecehan itu tidak ada. Tidak ada sayang. Ya. Nah, ini artinya hati-hati netizen. Kalau sudah Arya yang ngomong, hati-hati wis to manut aku, penak-penak. Ya. Wis to, hati-hati. Kalau aku sudah berbicara di sini berarti ada sesuatu yang perlu, yang sangat mengganjal ini. Ini biasanya saya nggak seperti itu, kan Anda tahu sendiri semuanya. Ya. Terus akhirnya iki kok apa to nesu-nesu ya Allah, ini komen kok yang tidak-tidak. Wes to manut Gus Arya penak-penak. Nah, ini dalam persidangan yang katanya ada pasal pemerkosaan, tetapi nyatanya dalam persidangan dia menyampaikan sendiri bahwa kancingnya dibuka sendiri. Kancingnya dibuka sendiri. Ya. Penghakiman opini, yang namanya dia seorang predator, yang namanya dia seorang mencabuli santri di bawah umur, banyak korbannya. Loh, yang disebut predator itu berarti lebih daripada satu. Lebih daripada satu. Mana? Edan. Aduh. Gus, nggak pengen nikah lagi, pengen jane, tapi wedi diuntal malang karo bojoku. Ya, semangat diparingi kesehatan Gus. Amin. Terima kasih nggih atas doanya nggih untuk saudara-saudariku. Sinetron sudah mulai Gus. Ya, kita kan hanya penonton aja. Kita ini kan menonton berita-berita itu loh yang aneh-aneh. Saya di sini hadir bukan untuk memprovokasi sahabat-sahabatku, saudara-saudariku. Tidak untuk memprovokasi, saya hanya memberikan penyeimbangan opini. Supaya apa? Stop yang namanya fitnah. Stop yang namanya memberikan kabar-kabar hoax. Saya Raden Mas Aryo Atmojo Kusumo Dining Ratu Mangku Limo Wanito Ambiar KB sebagai ketua umum si berarti hoax sangat mengecam itu semua berita-berita, opini-opini ini ya. Opini-opini negatif ini yang lebih-lebih daripada dukun. Kalau dukun itu kan nyantet zaman dulu ya bro, nyantet motor. Sekarang nyantetnya itu pakai media sosial. Nyantet aja itu seandainya WCC ini mau nyantet putra Sidikiyah nih, nyantet aja biar tumbang dia, biar dia sakit, biar dia namanya jelek, biar namanya buruk. Santet, deng. Kepentingan apa ini? Ya. Tapi saya di deskripsi itu ada nomor WA saya untuk saudaraku yang ada di WCC. Saya ingin berbincang-bincang sebetulnya sebagai rasa penasaran saya. Kalau seandainya ada saudara dari WCC mengizinkan saya untuk ayo kita podcast, saya mau tanya sesuatu gitu terhadap Anda supaya untuk memberikan penyeimbangan, kira-kira Anda bisa enggak dari WCC ini. Kalau seandainya Anda bisa, saya sangat berharap sekali. Itu pasti juga ramai nanti WCC ketika memberikan keterangan-keterangan podcast dengan saya, pasti akan dilihat banyak orang ya dari WCC ya. Kalau bisa dari WCC nih, dari teman-teman WCC, Bu, saya kasih kesempatan begitu. Yuk kita ngobrol, kita berbicara fakta hukum dengan opini-opini dari teman-teman WCC yang selama ini ya ada penghakiman yang saya rasa tanpa ada tabayun, atau yang dari aliansi santri mungkin ya, atau siapa gitu. Boleh nanti saya mau tanya-tanya. Jadi supaya saya itu dapat informasi. Saya itu jangan cuma dapat kabar itu dari sini aja gitu loh. Jadi seolah-olah ini kalau saya dapat kabar dari sini aja,
saya bisa kedoktrin orang gitu. Saya bisa kedoktrin dari pihak Sidikiyah gitu loh. Aku tuh sebetulnya nggak mau, tapi selama ini belum ada dari pihak sini gitu loh. Kan saya ini kepo nih. Belum ada dari pihak sini yang mau ngobrol yuk sama saya gitu loh. Ayo nanti saya akan persembahkan kepada publik gitu. Saya akan persembahkan kepada netizen yang kepo sama seperti saya gitu. Ya, jadi biar imbang gitu loh, biar saya nggak sana nggak sini gitu. Saya tetap di sini gitu. Saya tetap begini. Sidiko Dewu gitu ya. Gimana? Cocok nggak? Cocok? Mantap nggak? WCC, Aliansi Santri. Yuk, kapan? Nomor deskripsi ada. Di deskripsi nomor WA saya ada. Ngobrol, nanti kita podcast. Nanti saya sediakan tempatnya. Kan lumayan, saya juga nanti dapat duit dari YouTube kan. Lumayan lah kalau rame kan. Dapat duit dari YouTube. Cocok ya? Jadi biar gak kesini terus. Nanti kalau saya kesini terus memberitakan dapat informasi yang dari pihak sini terus, memang ya kasus Mas Beki dengan Sidikiyah berbeda. Hanya kebetulan Mas Beki ini putra kiai dari Sidikiyah yang sudah dicoreng namanya oleh beberapa oknum katanya kan seperti itu. Isunya kan begitu, difitnah ya kan. Terus ada di hakim kemarin tantangan untuk mubalah. Permohonan mubalah Pak Hakim kalau bisa disetujui Pak. Keren Pak itu Pak. Ya, keren itu. Wah itu secara agama itu ngeri pokoknya. Kalau terjadi mantep itu. Yang benar siapa, yang enggak siapa kelihatan nanti. Jomplang di persidangan itu nanti. Ya, cocok ya? Jangan dari pihak sini terus gitu loh. Dari pihak Mas Beki, dari pihak Sidikiyah. Kalau ada dari santri, aliansi santri, jangan mengatasnamakan aliansi santri deh. Ini memblow up Anda, aduh ini berpengaruh sekali dengan dunia pesantren. Gitu loh. Ini sangat berpengaruh sekali dengan dunia pesantren untuk Indonesia ya. Ingat ya, untuk Indonesia, pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Ini kalau ada orang yang mengatasnamakan aliansi santri, kalau seperti itu di-blow up terus kan malah akhirnya membuka aib bahkan dalam agama kita, dalam ajaran yang kita yakini agama Islam, bahwa menyampaikan sesuatu aib orang itu kan nggak boleh, dosa weh. Kalau seandainya benar itu gibah, kalau nggak benar itu namanya fitnah. Masa aliansi santri seperti itu ya? Tapi nggak apa-apa. Ini saya sedikit panasi supaya apa? Ada teman-teman dari aliansi santri ataupun dari WWC itu bisa mengkonfir ke saya. Yuk kapan yuk Arya, kita ngopi bareng, kita ngobrol, kita bikin podcast. Ayo, saya mau tanya-tanya berdasarkan fakta hukum seperti apa. Ketahuan Anda tentang Anda kok semangat sekali menyuarakan tentang kasus ini gitu loh. Anda itu semangat sekali menyuarakan seolah-olah Anda ini tahu semua gitu loh. Anda ini tahu semua seolah-olah. Ini kan keren gitu loh. Kalau kita podcast, waduh mesti rame. Ya, cocok? Cocok nggak? Teman-teman cocok nggak kalau begitu? Cocok? Cocok nggak? Wes toh jawab dulu. Cocok gitu, cocok ya. Ya. Oke, saya tunggu 2 kali 24 jam ya dari teman-teman WWC atau dari WCC. Teman-teman dari WCC atau dari aliansi santri. Coba saya pengen mendapatkan konfirmasi. Saya tunggu 2 kali 24 jam. Mudah-mudahan Anda berkenan nanti melakukan podcast dengan saya. Saya ingin berbicara, kok Anda kok semangat sekali, kok sepertinya tahu semua gitu loh. Saya kalau Anda menyuarakan itu kan berarti punya dasarnya gitu loh. Punya buktinya, punya datanya, punya ya minimal fakta-fakta pendukung itu tuh banyak. Dan saya itu pengen nyerap data itu supaya aku males gitu loh. Aku mau seolah-olah itu kadang-kadang melakukan investigasi seolah-olah yang diinvestigasi sini, tapi yang konfirmasi dari sini nggak ada. Nggak ada yang berani ketemu dengan saya selama ini. Belum ada yang berani ketemu dengan saya. Ya, makanya saya menunggu barangkali dari teman-teman WWC atau dari aliansi santri ya, yang mengatasnamakan aliansi santri bisa memberikan sesuatu yang kira-kira positif dan bermanfaat supaya publik ini tidak dibikin bingung. Nanti kan publik lagi yang menilai, betul nggak? Publik yang menilai. Kita kembalikan kepada publik. Yang jelas kita tidak pernah membuat opini-opini yang negatif, memprovokasi dan lain-lain sebagainya. Untuk Polri, untuk Kepolisian Republik Indonesia, wabil khusus yang di Polres ataupun di Polda Jatim, Polres Jombang khususnya, ataupun di Polda Jawa Timur, Anda sudah benar melakukan sesuatu. Ketika ada pelapor,
sudah menutup semua apa yang dibutuhkan untuk konstruksi hukum, Anda sudah benar dan kami tetap mengapresiasi itu. Nah, terus ini untuk pra-peradilannya, untuk proses di persidangan ini ya kita apresiasi itu. Tapi ya yang saya minta jangan sampai ada tekanan-tekanan yang di situ merugikan. Jadi sidangnya ini jadi tidak murni. Biarkanlah berlanjut apa adanya. Dan Bapak Hakim, JPU, semua yang ada di sidang, jangan mau diintervensi, mau ada aksi demo kayak segala macem. Lihat noh, korbannya aja yang difitnah aja santai-santai aja. Nggak mau dijebak, nurunin massa nggak mau. Padahal kalau mau nih Pak, kalau mau nurunin massa sebanyak-banyaknya kecil Pak. Enggak saya rasa. Kenapa? Torekot. Saya rasa enggak. Tapi ya enggak tahu ya. Kalau seandainya diprovokasi terus, cecar terus ya enggak tahu lah ya. Tapi selama ini kita belum lihat kalau di sidangnya Mas Beki waktu kemarin itu ada pengawalan bahwanya ada polisi jaga-jaga, ternyata kan enggak ada. Itu jebakan dari pihak-pihak yang katanya itu. Ternyata enggak ada. Kalah maning kan. Nah, siapa tahu ya, siapa tahu. Nanti akhirnya dari pihak simpatisannya Mas Beki itu terus masanya itu ngerutuk sana, kita kan nggak tahu. Mudah-mudahan janganlah. Janganlah, harus tetap tertib, sidang pra-peradilan yang jujur, adil, yang akurat, ya, tanpa ada sing gregeten. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya rasa sudah saya akhiri. Saya masih dalam perjalanan ini, masih ada di rest area. Kita akan lanjut lagi nanti. Siap? Oke. Saya bersama Raden Mas Aryo Atmojo Wijoyo Kusumo Dining Ratu Mangkulimon itu ambiar kabeh. Kita akan jumpa lagi nanti. Saya tutup akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.